Gitu ya. Jangan sibuk kali belajar nikah, belajar khitbah. Ada lagi yang sibuk belajar jihad. Tak kemana dia mau jihad? Ya kan? Orang jihad tuh di jalan Allah, bukan di jalan petamburan. Itu salah. Ini Ustaz, kalau pakai shower dan mandi Ustaz, hitungan pertamanya itu mana? Kan gini, niat mandi wajib itu ketika air kena ke badan. Jadi begini ya. Anggota mandi wajib ini kan semuanya. Walaupun yang sunnah nanti sebelah kanan depan dulu. Tapi itu kan sunnah. Memasang niat itu kapan? Ketika air itu dialirkan pada badan. Diambillah air itu. Jebret. Ya kan? Dibacanya nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Itu bukan niat. Itu namanya lafal niat. Disiramkanlah air itu ke badan. Gitu kena air itu ke badan, maka diniatkanlah di dalam hati, karena mahalnya niat itu di dalam mahal itu tempat. Di dalam hati. Di dalam hatinya diucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Itulah namanya niat. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, setelah niat, rukun yang kedua mengalirkan air ke seluruh badan. Kalau pakai shower enak lah. Pokoknya gitu kena dia, niatkan dalam hati. Nawaitul husla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala gitu. Sudah, enak dah, habis itu ratakan semuanya. Tunggulah di bawahnya Ustaz. Tunggulah di bawahnya gitu. Tapi kan bagi orang gemuk wajiblah dia. Karena kan ada lipatan-lipatan itu yang gosokannya kurang baik. Itu kan perlu. Ini kan misalnya di bawah ini naikkanlah, di atas dikenakan air kan. Karena ini dia berlipat gini. Perut pun berlipat. Nah, karena wajib diratakan. Kalau pakai shower ininya berlipat, nggak kena itu, jatuh langsung dia. Maka wajib diginikan dia, dinaikkan gitu. Supaya kena air. Ini kan perempuannya nggak nampak. Begitu juga perut itu kan berlipat-lipat kan. Nah itu dikenakan air, wajib itu dikenakan air. Makanya orang sekarang itu mengaji agama itu suka lompat ngaji bab sholat khusyuk, sedangkan rukun sholat pun dia belum hafal. Coba ngaji bab apa? Bukan khitbah, bab nikah, mandi wajibnya pun belum betul. Coba. Dulu ada orang datang ke rumah guruku, Maulid Syafi'i Umar, mau mengaji lah dia. Tahu apa yang pertama kali ditanya guruku? Apa dibilangnya? Kau bisa mandi wajib, katanya. Itu ditanyanya pertama. Bisa katanya. Bisa apa? Pak Ustadz katanya. Kayak mana? Cak kau jelaskan dulu katanya. Ya dia apalah, dibasahin lah semuanya katanya. Dikeramasin katanya. Jadi niatnya apa? Ya udah. Baca aja itu Pak Ustadz doanya sebelum mandi itu, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari ta'ala. Nah, habis itu jebur-jebur kata dia. Ratakan air katanya. Salah. Kenapa? Karena niat itu wajib bersamaan dengan perbuatan. Sebelum niat, ya kan? Sebelum niat itu yang kita baca nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari namanya lafaz niat. Kalau niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kayak mana mandi wajib kau selama ini mualim? Belum sahlah. Karena tidak kau baca niatnya. Karena rukun niat itu, rukun mandi wajib itu berniat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi kayak mana mualim? Bentar ya katanya. Gigi dia ke dalam, sap, ambil kain, nah kau ganti dulunya. Dah, dimandi kan sama mualim tuh. Ambil air. Nanti kalau kena air nih, kau baca dalam hati kau ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Kau baca ya katanya.
Iya mualim katanya. Suruh dia kena air tuh kan, udah mengalir, udah kau baca, udah mualim katanya, udah ratakan terus katanya. Mandi dia terus. Sap semua dah. Nah itu. Jadi jangan tahu jimaknya saja, mandinya nggak tahu. Gitu ya. Harus juga tahu mandinya dan harus betul. Gitu ya. Jangan sibuk kali belajar nikah, belajar khitbah. Ada lagi yang sibuk belajar jihad. Tak kemana dia mau jihad? Ya kan? Orang jihad tuh di jalan Allah, bukan di jalan Petamburan. Itu salah. Jihad di jalan Allah. Kapan waktunya jihad? Ketika wilayah Muslim diserang oleh orang-orang non-Muslim. Adanya penyerangan, baru itu namanya jihad. Wajib, nggak boleh lari. Namanya jihad. Sekarang yang nyerang siapa? Oh, kita ini dizolimi sama Cina katanya. Orang kita kok yang jual tanah sama orang itu, kok sekarang kita ngamuk-ngamuk gitu. Dulu kan kita yang juali kan. Habis di Medan tuh tanah yang jual siapa kalau bukan kita? Kita jual sama orang itu, kita nggak apa-apa lah, masih lebar tanahku kan gitu. Jual lagi masih lebar, jual lagi masih lebar. Terakhir tinggalnya di mana? Pinggir laut lah tinggalnya. Pas di atas laut tuh tinggalnya. Habis pula ada dijual. Jadi itu mengaji itu harus tertib. Toharohnya dulu, baru sholatnya. Sholatnya belum beres kok ngaji sholat khusyuk gitu. Pelatihan sholat khusyuk bayar 500.000. Itu orang cari duit, ya kan? Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu hadirnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat khusyuk itu ada dua. Yang pertama menghadirkan hati kepada Allah. Yang kedua menggerakkan setiap gerakan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa bahwa dirinya itu bergerak karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisanya dia angkat takbir, ini karunia Allah. Bisanya dia ruku, ini karunia Allah. Bisanya dia iktidal, itu karunia Allah. Jadi ketika hadir dalam hati bahwa ini adalah karunia Allah, disitulah hadir khusyuk. Khusyuk itu gak mesti harus nangis-nangis, jerit-jerit, enggak. Nggak mesti harus begitu, nggak mesti harus sholatnya lama, nggak mesti. Karena ada juga orang sholatnya lama, rupanya pas sholat dia di depan mertua rupanya, makanya dilama-lamakannya. Pas sendiri kencang juga rupanya. Iya, calon mertua lagi di samping. Pasing-pasing. Alhamdulillah. Karena pas sholat di samping calon mertua. Gitu pian ya. Memang iya berarti. Di depan calon mertua, cepat udah azan, azan, sholat dulu ya. Pas nggak ada mertuanya, sholat lagi dulu. Bentar, kamu nggak lihat TV ini. Belum aja gelisah. Gitu ya. Jadi kalau ngaji itu jangan lompat-lompat.